warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali dengan Pak Budi. Kali ini aku akan bercerita tentang pahlawan. Nah, siapa yang tahu apa itu pahlawan? Ya, ada yang bilang pahlawan adalah orang yang suka membantu. Oke. Apalagi? Orang yang suka berjuang. Ya, boleh. Apa? Orang yang memiliki kekuatan super. Boleh. Apalagi ya? Oke, orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, betul sekali. Yang tadi kita sebutkan adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan. Nah, kali ini teman-teman, aku akan bercerita tentang seorang pahlawan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, siapa ya beliau? Apakah Iron Man? Atau Spider-Man? Oh, bukan. Atau Batman? Captain America? Oh, bukan teman-teman. Mungkin mereka adalah pahlawan, tetapi bukan di dunia nyata. Mereka hanya pahlawan di film-film saja. Sedangkan yang aku akan ceritakan kali ini teman-teman adalah benar-benar pahlawan di dunia nyata. Nah, the real pahlawan. Nah, siapakah beliau? Namanya adalah Jenderal Sudirman. Betul sekali. Ini dia Jenderal Sudirman. Nah, baik. Siapa yang pernah mendengar nama Jenderal Sudirman? Oke, ya. Baik yang sudah pernah mendengar ataupun yang baru mendengar, mari kita simak kisah Jenderal Sudirman. Nah, teman-teman, Jenderal Sudirman itu semenjak kecil sangat rajin sekali mengaji. Hari-harinya selalu diisi dengan membaca Al-Quran, berbuat kebaikan, dan membantu orang lain di sekitarnya. Selain itu, Jenderal Sudirman kecil juga sangat rajin belajar loh. Bahkan, dia setiap hari harus selalu pergi ke sekolah. Dan padahal, sekolah pada zaman itu teman-teman tidak semudah sekolah pada saat ini. Pada zaman itu, Sudirman kecil harus berjalan kaki yang cukup jauh sekali untuk mencapai sekolahnya. Tetapi, Jenderal Sudirman yang ketika kecil itu tidak putus semangatnya. Ia tetap semangat belajar. Nah, mudah-mudahan teman-teman pun saat ini sama ya, tetap semangat belajar. Meskipun sekarang kita belajarnya dari rumah. Oke. Karena dari kecilnya Jenderal Sudirman sudah rajin belajar dan mengaji teman-teman. Ketika Sudirman sudah besar, ia pernah menjadi seorang guru teman-teman. Dan akhirnya Jenderal Sudirman memutuskan untuk masuk ke barisan tentara. Yang gagah berani. Siap, gerak. Untuk apa? Untuk ikut berjuang, memperjuangkan kemerdekaan negara kita dan mempertahankan kemerdekaan tersebut dari tangan para penjajah. Karena pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh bangsa lain, ya, seperti itu. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, mewakili bangsa Indonesia, ada seorang tokoh sahabatnya Jenderal Sudirman, namanya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka berdua membacakan naskah proklamasi yang isinya menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Betul sekali. Yeay, merdeka! Merdeka. Semua orang bergembira. Semua orang senang. Semua orang sukacita. Aku merdeka, kita merdeka. Tetapi teman-teman, ketika semua bangsa Indonesia merdeka, ada yang tidak suka. Ada orang-orang yang benci kalau Indonesia merdeka. Siapa beliau? Siapa mereka? Mereka adalah para penjajah bangsa kita, yang ini bangsa Belanda dan juga bangsa-bangsa Inggris. Nah, kira-kira apakah mereka akan diam saja
mendengar bahwa Indonesia sudah merdeka? Tidak, teman-teman. Ternyata mereka datang kembali ke negara kita dengan pesawat tempurnya. Mereka bawa tank-tank. Mereka bawa senjata yang sangat banyak. Untuk apa? Tujuannya satu, ingin menjajah kembali negara kita. Saat itu, negara kita baru saja merdeka, teman-teman. Kelaparan ada di mana-mana, kekurangan bahan makanan, kekurangan air bersih. Ditambah lagi, Jenderal Sudirman harus bertempur melawan penjajah Belanda. Dan teman-teman, perlu diketahui bahwa ketika perang akan berlangsung, kondisi tubuh Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit yang sangat parah sekali. Paru-paru Jenderal Sudirman tinggal satu. Dan itu mengakibatkan kondisi fisik Jenderal Sudirman sangat lemah sekali pada saat itu, teman-teman. Akan tetapi, dengan tekad yang sangat kuat dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jenderal Sudirman melaksanakan itu semua. Ia tetap puasa sunnah, ia tetap menjalankan ibadah hariannya, sholat dan yang lainnya. Dan juga ia tetap memimpin bangsa Indonesia untuk melawan tentara Belanda. Hebat Jenderal Sudirman. Nah, akhirnya tiba-tiba tentara Belanda menyerang. Terdengar suara tembakan di mana-mana. Dari jauh ada salah seorang prajurit Jenderal Sudirman. Jenderal! Jenderal, tunggu Jenderal! Jenderal! Ya, ada apa? Jenderal, di sana ada belalang Jenderal. Belanda Jenderal. Apa? Pasukan Belanda sudah tiba? Iya Jenderal, dia akan menyerang kita dan dia akan sampai di sini Jenderal. Tenang, tenang prajurit, tenang. Jangan takut. Tapi mereka sudah dekat Jenderal dengan perlengkapan senjata yang sangat banyak Jenderal. Tenang prajurit. Meskipun mereka mempunyai senjata yang sangat banyak, tapi ingatlah, kita memiliki Allah. Kita akan dibantu oleh Allah. Luar biasa sekali Jenderal Sudirman, teman-teman. Sampai akhirnya Jenderal Sudirman beserta para pasukannya, karena pasukan Belanda pada saat itu sangat banyak sekali, Jenderal Sudirman mengatur strategi, mengatur rencana. Dilakukannya lah perang dari desa ke desa, dari gunung ke gunung, masuk ke dalam hutan, bersembunyi di sana, menyerang kembali. Dan dalam kondisi Jenderal Sudirman sakit, teman-teman. Akhirnya Jenderal Sudirman tetap berjuang dengan dipandu, diangkat dengan menggunakan tandu, teman-teman. Jenderal Sudirman tetap melakukan perlawanan kepada Belanda. Belanda bingung. Hei, nei. Di mana itu Jenderal Sudirman dan pasukannya? Kenapa mereka tidak mau menyerah dengan kita? Belanda ketakutan. Padahal sosok Sudirman itu bukan seperti Pak Budi nih, besar, tinggi. Tidak, Jenderal Sudirman itu orangnya kecil, kurus. Tetapi teman-teman, Jenderal Sudirman sangat ditakuti oleh Belanda. Kenapa bisa seperti itu? Karena Jenderal Sudirman hanya takutnya kepada Allah. Jenderal Sudirman orang yang beriman. Maka Allah akan bantu dirasa takut di dalam para Belanda itu terhadap Jenderal Sudirman. Luar biasa. Dan akhirnya Jenderal Sudirman beserta pasukannya tetap berjuang, tidak menyerah dalam kondisi apapun, sampai akhirnya Indonesia kembali kepada suasana yang benar-benar merdeka. Penjajah Belanda, Inggris pergi dari negara Indonesia. Hebat kan Jenderal Sudirman, teman-teman? Iya, siapa yang mau seperti Jenderal Sudirman? Nah, Pak Budi juga mau ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi Jenderal Sudirman di era baru ini ya. Kita bisa meniru perilaku Jenderal Sudirman. Iya.
Itulah kisah tentang Jenderal Sudirman, seorang pahlawan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik teman-teman, sekarang Pak Budi mau tanya sama teman-teman, kira-kira apa ya hubungannya dengan kita saat ini? Apakah zaman sekarang ini masih ada orang yang bisa disebut sebagai pahlawan? Misalkan seperti ini, apakah dia seorang pahlawan? Hah? Atau seperti ini? Nah, silahkan teman-teman nanti diskusikan dengan ayah bunda, bicarakan dengan ayah bunda, kira-kira mereka-mereka atau siapa saja ya pada zaman ini, pada sekarang ini yang bisa disebut sebagai pahlawan. Merdeka! Merdeka! Demikianlah kisah dari Pak Budi tentang Jenderal Besar Panglima Jenderal Sudirman. Semoga menginspirasi. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.